Meski berlangsung empat mata, apa saja kesepakatan yang dibangun sesungguhnya dari pertemuan Presiden Prabowo Subianto dan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri. Kami akan bahas ini bersama Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habibur Rahman dan juga Direktur Eksekutif Carta Politika Yunarto Wijaya. Selamat malam semuanya, apa kabar? Selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih semua sudah mau bergabung bersama kami kali ini. Mas Toto, ada tiga hal sesungguhnya yang dibaca publik. Pertemuan pada malam hari tidak sama seperti pertemuan pada umumnya, belum diketahui publik di awal, baru terpublikasi di akhir. Apakah ini dianggap hal yang spesial sesungguhnya di mata publik atau ya sebetulnya ini biasa-biasa saja? Ya, tetap pasti akan dianggap spesial ya. Paling tidak kalau kita lihat dari bahkan sebelum Pak Prabowo dilantik, isu mengenai atau pertanyaan mengenai bertemunya Ibu Mega dengan Pak Prabowo kan sudah menjadi isu yang menarik. Dan suka atau tidak, keduanya adalah dua tokoh yang dianggap paling senior. Satu berasal dari partai pemenang Pileg, satu lagi berasal dari pemenang Pilpres. Sehingga apapun kita belum tahu apa isi pertemuan dari keduanya, ini akan melemaskan otot-otot dari isu-isu mengenai politik yang katakanlah bersifat konfliktual. Sehingga kalau konteksnya adalah untuk menjaga stabilitas politik, melenturkan otot-otot dari para konstituen untuk berspekulasi mengenai masih adanya situasi yang keras secara politik, ini sifatnya sangat positif, apalagi momennya kan pasca Lebaran dalam konteks silaturahmi. Tetapi apakah kemudian ini bisa diartikan bahwa sudah terjadi kesepakatan seperti yang dispekulasikan terkait dengan apakah PDI Perjuangan akan bergabung? Saya tadi Bang Muzani juga sudah mengatakan bahwa ada tetap di luar koalisi pemerintahan ya. Jadi saya lebih melihat ini sebatas sebuah kesepakatan yang sifatnya informal dan bukan dalam konteks PDI Perjuangan masuk dalam koalisi pemerintahan, dan menurut saya ini bagus buat demokrasi. Ditambah kalau kita bicara atau berspekulasi mengenai tertutupnya pertemuan ini kan berbeda. Misalnya dengan pertemuan Pak Prabowo dengan Pak Jokowi tahun 2019 di MRT yang memang diekspos secara besar gitu ya Mas Tifal ya. Dan itu biasanya kalau Ya, Mas Toto. Mas Toto. Masih bisa mendengar suara saya, Mas Toto? Ya. Oke, boleh dilanjutkan. Ya, Mas. terdengar. Dan ketika pertemuan ini terjadi dalam konteks sepertinya tertutup, sepertinya berbeda kan dengan 2019 ketika Pak Prabowo dengan Pak Jokowi yang memang itu dalam bentuk show ya, memang ditunjukkan secara sengaja dalam pertemuan MRT. Artinya kalau saya melihat memang mungkin saja belum terjadi sebuah kesepakatan politik secara final, dan bukan tidak mungkin akan terjadi pertemuan-pertemuan berikutnya, dan menurut saya perlu kita apresiasi. Oke, kalau ada pandangan Bang Habib, ini pertemuan kesannya ditutup-tutupi tidak sama seperti pertemuan saat Lebaran sebelumnya, salah nggak kalau ada pandangan seperti itu? Ya silahkan saja ya, orang mau menilai ya. Tapi yang jelas ini, pertemuan ini adalah pertemuan yang sangat dinanti-nantikan oleh bukan hanya kedua belah pihak, tapi oleh hampir seluruh pihak yang ada saat ini ya dalam konteks perpolitikan Indonesia. Bahkan sejak pencoblosan ya Februari 2024, ikhtiar untuk terjadinya pertemuan ini sudah begitu gencar dilakukan. Soal apakah tertutup atau terbuka itu kan kembali kepada kedua tokoh besar tersebut ya. Jadi kita nggak boleh memaksakan selera kita kepada beliau berdua harus terbuka dan lain sebagainya. Yang nyamannya seperti apa ya. Nah lalu yang perlu dicatat ya teman-teman adalah adanya momen ketika kedua tokoh bangsa ini bicara empat mata ya, 1,5 jam bicara empat mata. Artinya memang ada deep talk, ada pembicaraan yang mendalam soal bukan sekedar soal pribadi pastinya, tapi soal-soal kebangsaan ya. Jadi beyond the political problem ya. Saya walaupun saya nggak dapat bocorannya, tapi feeling saya ya pasti seperti itu. Karena kalau sekedar pertemuan apa yang difestivalisasi, misalnya ada dua tokoh besar bertemu, foto sana foto sini, lalu tidak ada pertemuan intensif antara dua tokoh itu, maka saya pikir ya hanya untuk festivalisasi. Tapi ini lebih ke substansi. Jadi
Pak Prabowo bertemu Ibu Mega pastilah membicarakan hal-hal substansi terkait bangsa ini. Betul kata Mas Toto tadi, ini tentu mengendurkan ya urat-urat saraf para politisi ya dari setidaknya dari dua kubu ya, pihak-pihak yang ada di bawah kepemimpinan Ibu Mega dan pihak-pihak yang ada di bawah kepemimpinan Pak Prabowo. Ya, di bulan Syawal ini baik sekali ya, bulan Syawal adalah bulan silaturahim antara bangsa, dan ada konteks lagi ya, dalam konteks misalnya dalam konteks internasional memang kan sedang tidak baik-baik saja di seluruh dunia ya, bangsa-bangsa manapun, bangsa-bangsa besar ya terutama, ketika menghadapi turbulence ya, menghadapi ujian-ujian besar, maka elit-elitnya semakin giat untuk menggencarkan persatuan. Kita lihat banyak contoh ya, bahkan ada beberapa negara khusus ya, begitu ada turbulence, kubu di luar pemerintahan, katakanlah kubu oposisi, dipanggil khusus. Karena mereka juga memiliki hak untuk menyampaikan pendapat mereka terkait ya bagaimana pengelolaan negara ini ya, arahnya seperti apa. Mereka juga harus didengar ya. Jadi jangan sementang-mentang yang ada di pemerintahan Pak Prabowo misalnya, Ibu Mega di luar pemerintahan, kita menutup diri untuk mendengar masukan-masukan beliau ya. Padahal ditambah lagi ada ngasih saling tukar oleh-oleh juga waktu pertemuan ya, Pak. Iya. Oke, itu sangat bagus ya. Dan ada lagi yang bagus adalah Ibu Mega ini adalah presiden ya, sebelumnya ya, yang pernah menjabat presiden dan wakil presiden. Tentu banyak sekali pengalaman-pengalaman beliau melalui masa-masa sulit dalam pemerintahan yang akan sangat berguna ya bagi Pak Prabowo dan pemerintahannya saat ini. Jadi kalau kita bicara soal kedekatan pribadi Bu Mega dengan Pak Prabowo, sudah hatam semua bab itu, kita seluruh bangsa Indonesia. Mereka berdua sangat dekat. Tetapi dalam konteks substansi ya, ada yang lebih mendalam, bahwa kedua tokoh bangsa ini punya ikhtiar ya, sedang melakukan ikhtiar bagaimana saling sharing, bagaimana sama-sama mengatasi persoalan bangsa ini. Oke, termasuk juga Pak Muzani sempat bilang, Mas Toto, bahwa pertemuan ini untuk memperkokoh posisi pemerintahan juga. Dan tadi sudah ditegaskan juga bahwa posisi PDIP berada di luar pemerintahan, meskipun begitu akan mendukung apapun yang menjadi arah dari pemerintahan saat ini. Tapi untuk masa depan PDIP ini, walaupun kemudian tidak bergabung ke pemerintahan, prospeknya bakal kemana kemudian? Iya, memang kalau ditanya apakah ada simbiosis mutualisme dari pertemuan ini, dilihat dari sisi momentumnya sangat mungkin ya. Pertama, kalau kita bicara kepentingan internal PDI Perjuangan, seharusnya berdasarkan info yang beredar kan harusnya bulan April ini akan terjadi kongres. Walaupun kemungkinan akan diundur, ada yang mengatakan Juni, walaupun setahu saya dari perpanjangan pengurus DPP PDI Perjuangan mungkin masih bisa saja sampai akhir tahun 2025. Dan kita tahu juga isu-isu misalnya mengenai intervensi dari pihak-pihak tertentu, paling tidak pertemuan Pak Prabowo dengan Ibu Mega menegaskan bahwa seharusnya tidak akan ada intervensi dari pihak tertentu termasuk kekuasaan terhadap Kongres dari PDI Perjuangan. Dalam konteks Pak Prabowo, apa sih simbiosis mutualismenya? Jelas, tadi Bang Habib sudah mengatakan situasinya tidak mudah. Betul, Pak Prabowo sudah memiliki 80% lebih kekuatan dari koalisi yang mendukung pemerintahan dan ada di parlemen. Tapi kita tahu juga dalam situasi perang dagang yang diberlakukan Trump yang jauh lebih ekstrim dibandingkan Trump jilid pertama, memang mulusnya kebijakan pemerintahan untuk bisa diberlakukan dalam konteks menjadi respon terhadap situasi global yang tiap hari sangat mungkin berubah, itu sangat dibutuhkan. Tapi saya juga berharap di sisi lain, jangan sampai kemudian PDI Perjuangan melepaskan fungsinya dalam kapasitas menjadi wakil rakyat ataupun menjadi pihak oposisi untuk tidak berani kritis. Karena sebetulnya yang dibutuhkan oleh Pak Prabowo malah dalam situasi sekarang adalah dia tetap memiliki kuping. Bahwa apapun yang misalnya diputuskan selain sudah disetujui oleh para menteri, oleh parlemen, tapi juga sudah didasarkan pada suara atau aspirasi masyarakat. Kalau PDI Perjuangan kemudian asal nurut saja, itu malah berita buruk buat Pak Prabowo, bukan tidak mungkin malah kemudian kebijakan-kebijakannya tidak memiliki dialektika yang bisa jadi akan berefek buruk pada
image Pak Prabowo di hadapan masyarakat. Saya berharap tetap PDI Perjuangan memainkan peran seperti itu. Tapi sejauh Anda menangkapnya, Mas Toto, melihat respon dari perwakilan PDI Perjuangan dan Gerindra sejauh ini atas pertemuan kedua tokoh, apakah bisa dikatakan bahwa kesepakatan dari aspek politiknya sudah terbangun antara keduanya? Kesepakatan politiknya saya sih melihat pertama jelas bukan dalam konteks PDI Perjuangan masuk ke dalam koalisi pemerintahan atau mendapatkan menteri. Yang kedua berkaca pada track record Ibu Mega, saya meyakini tetap positioning PDI Perjuangan sesuai dengan konstitusi, sesuai secara tata negara bahwa dia bisa saja tetap bersikap kritis, memberikan masukan, menjadi penyimbang kepada Pak Prabowo akan tetap terjadi. Jadi saya sih melihat kesepakatan politik mungkin saja terjadi, tapi bukan dalam konteks itu. Kalau mau berspekulasi, saya lebih memilih berspekulasi bahwa Pak Prabowo mungkin menjamin bahwa proses politik internal yang terjadi pada PDI Perjuangan termasuk Kongres itu dijamin tidak akan diintervensi. Karena kita tahu ini kan berseliweran ya, mungkin terkait dengan konflik Ibu Mega dengan Pak Jokowi atau para pendukung Pak Jokowi. Tapi saya meyakini Pak Prabowo menegaskan hal tersebut. Oke, Bang Dasko terakhir dalam keterangan kepada wartawan, Bang Habib, menyampaikan bahwa satu poinnya adalah masalah masa depan yang juga dibahas. Ini masa depan ini konteksnya ke arah mana? Kalaupun kemudian tadi disampaikan Bang Muzani posisi PDIP tidak bergabung ke pemerintahan tapi akan mendukung arah kebijakan pemerintah saat ini, berharapnya Gerindra nih PDIP masa depannya akan kemana nih arahnya? Ya seperti itu, seperti saya sampaikan tadi, kedua tokoh ini bicara soal kebangsaan. Jadi beyond the political problem yang saat ini ya, kita melampaui ya di atas hal perpolitikan nasional saat ini. Karena memang boleh saja kita punya kepentingan politik yang berbeda, tapi sebagai sebuah bangsa, tentu tujuan kita di masa depan ya Indonesia yang kuat, memenuhi semua aspek-aspek kesejahteraan rakyat dan lain-lain tentu saja sama. Saya sudah hafal betul ya langgamnya teman-teman PDIP ini ketika di luar kekuasaan. Mereka ketika di luar kekuasaan, sehingga di zamannya dulu masih ada almarhum Pak Taufik Kimas ya, memainkan peran yang sangat elegan, menyampaikan kritikan tetapi tidak mensabotase. Ya, itu dua hal yang berbeda ya. Menyampaikan kritikan betul seperti kata Mas Toto, tentu namanya Pak Prabowo jangankan dari partai di luar pemerintahan, dari dalam internal pun selalu meminta kritikan. Ya, tapi tidak ya dalam konteks melakukan sabotase atau penggagalan agenda-agenda pemerintah. Nah ini yang sabotase ini yang tidak pernah dilakukan oleh PDI Perjuangan dalam track record mereka di zaman setidaknya di zaman reformasi ketika jumlah suara mereka di parlemen selalu tertinggi ya, terbesar ya. Jadi itu yang sebetulnya dengan adanya pertemuan ini semakin lebih tegas lagi ya bahwa betul disampaikan Pak Dasko, Pak Ahmad Muzani ini soal ke depan ya bagaimana kita saling menguatkan ya walaupun dalam posisi yang tidak sama satu sama lain. Oke, forecast ke depannya menurut Anda Mas Toto singkat saja gimana untuk membaca pertemuan ini, apakah bakal ada pertemuan lanjutan lagi atau potensinya bakal bagaimana kemudian? Biasanya kalau udah final, Mas Tifal, itu akan kemudian dijadikan sebuah show atau etalase lah bahasanya tadi Bang Habib ya. Itu yang terjadi misalnya pada pertemuan di MRT atau pertemuan Pak Prabowo kalau kita ingat juga di 2019 sebelum pertemuan MRT di rumahnya Ibu Mega juga di Teguh Umar. Jadi saya sih melihat bukan tidak mungkin masih ada pembicaraan-pembicaraan lanjutan, entah dalam konteks bicara mengenai kebangsaan atau bicara mengenai hal-hal yang sifatnya politik praktis. Dan menurut saya ini hal yang baik untuk dilakukan. Artinya paling tidak kedua tokoh ini sudah memperlihatkan bahwa spekulasi bahwa terkait dengan adanya positioning politik yang berbeda menjadi oposisi karena dendam politik, menjadi oposisi hanya karena sebatas kalah dan kemudian ingin berhadap-hadapan, itu tidak terjadi. Tapi mengambil posisi di dalam atau di luar koalisi pemerintahan itu lebih didasarkan pada konsekuensi secara tata negara bukan secara dendam politik. Okay. Dan saya berharap sebetulnya situasi ini juga bisa terjadi bukan hanya antara Pak Prabowo dengan Ibu Mega, tapi antara pemimpin politik lainnya yang pernah jadi presiden, termasuk yang lebih banyak dibicarakan oleh publik
yaitu antara Ibu Mega dengan Pak Jokowi. Dengan semangatnya Pak Prabowo untuk menyatukan pandangan dari para mantan presiden terdahulu, Bang Habib, ada rencana juga nggak buat pertemuan besar begitu antara Pak Prabowo dengan para mantan presiden, Pak Jokowi, Pak SBY, Bu Mega dipertemukan dalam satu forum? Adakah niatan atau rencana ke arah sana? Ya, secara teknis saya tentu nggak bisa menyampaikan mewakili Pak Prabowo ya. Tapi menurut saya hal tersebut hal yang amat baik ya. Kami tentu segenap pengurus Partai Gerindra tentu akan terus mengusulkan ya hal-hal tersebut kepada Pak Prabowo. Kemungkinan untuk bertemu Pak Jokowi antara Bu Mega dan Pak Jokowi kemudian ditengahkan ke Pak Prabowo masih mungkin nggak kira-kira tuh, Bang Habib? Ya menurut saya nggak ada yang nggak mungkin lah ya. Kita ini kan sebagai sesama anak bangsa ya pernah punya perbedaan, tapi ketika apalagi situasi saat ini memang dalam konteks internasional tidak baik-baik saja ya, pastilah ya para tokoh bangsa itu tidak mengedepankan ego masing-masing. Oke, Mas Toto gimana melihat peluang itu? Tentu saja tidak semudah melihat pertemuan antara Pak Prabowo dengan Ibu Mega ya. Karena kalau kita bicara mengenai situasi konfliktual itu memang tidak pernah terjadi antara Pak Prabowo dengan Ibu Mega sama sekali. Tetapi ketika Pak Prabowo berpasangan dengan anaknya Pak Jokowi dalam konteks sejarah ketika Gibran dengan Pak Jokowi dianggap berkhianat dengan PDI Perjuangan, kan itu sebetulnya yang menjadi penghambat selama ini. Jadi menurut saya tetap situasi yang lebih tidak mudah dan ya kita berharap Pak Prabowo bisa jadi jembatan. Tetapi saya juga ingin mengatakan bahwa permasalahan bangsa itu nggak selesai hanya dengan pertemuan antar tokohnya. Jadi jangan seakan-akan kita melihat bahwa persoalan bangsa yang sedemikian pelik, apalagi situasi internasional seperti ini, itu disederhanakan dengan hanya sebatas pada pertemuan-pertemuan di antara mantan presiden, karena persoalan bangsa jauh lebih besar daripada itu. Jangan kita masuk dalam drama-drama seperti ini saja, tapi untuk melenturkan urat-urat syaraf dari situasi yang sering kali panas di antara konstituen, para netizen, para pendukung, menurut saya tetap ini perlu diapresiasi. Baik, Bang Habibur Rahman, Mas Toto, terima kasih banyak sudah berbagi pandangan bersama kami kali ini. Sehat selalu semuanya, selamat malam.